Halo mahasiswa semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya tutor Inyoman Suarmita di mata kuliah Manajemen EKMA 4116. Nah, tidak terasa kita sudah masuki minggu yang kelima atau inisiasi yang kelima di mata kuliah manajemen. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini dari pertemuan pertama sampai nanti di pertemuan ke-8. Nah, langsung saja di minggu yang kelima ini kita membahas mengenai pengendalian ya. Jadi teman-teman mahasiswa sudah tahu bahwa pengendalian itu sangat penting sekali dilakukan oleh perusahaan. Apa tujuan dilakukan pengendalian? Tentunya agar perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa, sudah disusun dengan baik, dengan sistematis, diperlukan pengendalian agar perencanaan tersebut tidak pada saat implikasinya, pada saat tindak lanjutnya tidak melenceng jauh dari hal yang sudah direncanakan. Jadi seperti itu. Jadi di sini materi yang akan kita bahas meliputi pengendalian keuangan, kemudian manajemen rantai nilai dan manajemen operasi serta manajemen kualitas total. Jadi seperti yang teman-teman mahasiswa ketahui bahwa pengendalian yang baik memerlukan perencanaan. Tentunya perencanaan yang baik juga memerlukan pengendalian. Jadi di sini ada hubungan timbal balik antara perencanaan dengan pengendalian. Demikian juga pengendalian dengan perencanaan. Mereka saling keterkaitan satu sama lain dan diperlukan di organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan ditetapkan atau dirumuskan oleh pimpinan atau pihak manajemen perusahaan. Jadi pengendalian manajemen adalah usaha sistematik. Jadi di sini pengendalian manajemen itu merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar prestasi tertentu dengan merencanakan atau mendesain sistem umpan balik informasi. Jadi ada umpan balik informasi dari proses perencanaan ke tahap pengendalian. Kemudian membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi, menentukan apakah terjadi penyimpangan dan mengukur apakah penyimpangan itu signifikan atau tidak. Tentunya dengan pengendalian itu kita akan mampu mengukur jika terjadi penyimpangan, itu kita akan ukur apakah penyimpangan itu signifikan atau tidak. Kalau penyimpangan itu terbukti signifikan, itu yang akan kita evaluasi sehingga nanti kedepannya bisa diperbaiki untuk tahap yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi ujung-ujungnya bagaimana pengendalian itu dapat diterapkan, tentunya dapat mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kalau perusahaan itu punya tujuan, tentunya diperlukan pengendalian yang baik di perusahaan tersebut. Nah, di pertemuan yang kelima ini juga sudah ada tugas tutorial yang kedua. Silakan nanti teman-teman kerjakan dan kumpulkan atau upload sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian tugas diskusi, kemudian tugas kuis silakan juga teman-teman kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan jangan lupa untuk mengisi rekam kehadiran. Materi yang ada di pertemuan minggu kelima ini silakan teman-teman bisa pelajari, bisa di-download, dan juga dicari lagi materi-materi yang tentunya berhubungan dengan materi pengendalian yang bisa teman-teman cari referensinya di modul, kemudian di Google. Silakan itu dipelajari sehingga nanti menambah pengetahuan teman-teman tentang arti penting pengendalian tersebut di suatu perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online ini sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan mata kuliah ini tepat waktu dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Jadi terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.